Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang ke-8 bagi yang memulai puasa sejak dari Sabtu pekan yang lalu. Lazimnya sebuah aktivitas seiring berjalan waktu maka semakin dinikmati. Kita orang Aceh menyajib kopi bengah jika biasa andro. Datang ke sebuah warung yang baru terasa aneh. Tapi setelah 2-3 kali berkunjung ke warung yang sama, kita merasa nyaman, beradaptasi dengan pemiliknya, dengan pelayannya, dan dengan pelanggannya. Makanya ada ungkapan orang tua, lazat lazim, kakain jid kebiasa. Maka ibadah puasa semakin hari semakin nyaman. Yang paling berat di puasa itu adalah hari pertama. Saking beratnya puasa hari pertama sehingga dibuat istilah khusus puasa duha. Karena di negeri kita semua yang pertama, hampir semua yang pertama itu diberikan nama duha. Puasa pertama puasa duha, anak pertama anak duha, istri pertama rumah duha, walaupun belum tentu tua. Boleh jadi umurnya baru 18 tahun, tapi karena sudah menikahi wanita yang kedua, maka istri yang pertama bukan ada rumah Tuhan, padahal baru 18 tahun. Maka demikianlah puasa, terasa berat. Ini konsep kehidupan. Begitu berjalan, lama-lama menjadi nyaman. Orang yang masuk penjara sekalipun di awal-awal terasa berat, tapi lama-lama menjadi nyaman dan beradaptasi. Justru bingung apabila keluar, nyandu mangat ke dalam. Makanya banyak residivis, karena hanya di dalam penjara lah berlaku undang-undang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi kalau sekarang negara baru berpikir memberi makan siang gratis untuk murid-murid sekolah, di dalam penjara sudah sejak zaman dahulu makan siang gratis 3 kali sehari, sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Maka kalau sudah tidak sanggup lagi memikirkan kehidupan, ngetemong penjara angka. Yang insyaAllah yang free ego curah. Tapi dari semua kondisi itu ada sebuah anomali, yaitu salat malam bulan Ramadan. Ternyata semakin lama tidak semakin nikmat. Padahal salat malam bulan Ramadan itu ada kenikmatannya tersendiri. Nikmat saja. Tapi justru semakin hari peminatnya semakin berkurang drastis. Maka terlihat malam ini ditambah dengan faktor hujan, tinggallah sepertiga jemaah di Masjid Al-Falah. Seharusnya para intelektual, para penanggung jawab itu berpikir mencari apa penyebab dan apa solusi, bagaimana harus menjawab. Dan persoalan sederhananya adalah rumusan yang paling sederhana untuk kita pahami dengan sebuah analogi. Segala sesuatu yang nikmat hanya terasa nikmat pada waktu dan tempat yang sesuai. Tetapi senikmat apapun suatu perkara, bila tidak tepat waktu, maka tidak akan terasa nikmat. Di Banda Aceh, Aceh Besar, yang menyatakan kenang kuah belangong, iporuk nikmat dekat. Tapi nikmat kuah belangong hanya untuk makan siang. Yang nikmat. Bila disajikan kuah belangong saat sarapan pagi, cireknya tidak menarik. Semua ada waktu dan ada tempat. Maka demikian pula ibadah malam bulan Ramadan ini ada waktu dan ada tempat. Tapi kita praktekkan salah waktu dan salah tempat. Kalau merujuk ke sejarah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di bulan Ramadan, beliau salat Isya di masjid berjamaah, lalu pulang ke rumah salat ba'diyah Isya, tidur, istirahat, tengah malam kembali ke masjid untuk salat qiyam Ramadan. Ingat, qiyam Ramadan, bukan salat tarawih. Jadi nyata jam dakwah katanya pada mereka sembahyang tarawih Nabi, hanya tarawih Nabi, hanya qiyam Ramadan. Karena nomenklatur kata-kata tarawih baru muncul di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya, kenapa di masa Nabi disebut qiyam Ramadan, kenapa di masa Sayyidina Umar dinamakan tarawih? Kata para ulama, ibadah malam itu, salat malam itu tidak akan dinamakan dengan kata-kata qiyam kecuali bila diawali dengan niyah. Tidur dulu, bangun baru salat, baru disebut dengan qiyamul lail. Karena istimewanya bulan Ramadan tidak disebut qiyamul lail, dinamakanlah qiyam Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban untuk siang harinya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Untuk malam harinya ada qiyam 8 rakaat. Kenapa di masa Sayyidina Umar dinamakan tarawih? Mereka tidak melaksanakannya setelah bangun tidur. Tetap saja antara salat Isya dengan salat malamnya itu dipisah. Salat Isya dulu, bubar, rumah, lalu yang berkeinginan seorang demi seorang kembali ke masjid, barulah oleh Sayyidina Umar sebagai khalifah beliau fasilitasi untuk dilaksanakan secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam sebelum mereka tidur malam. Menjadi 20 rakaat di masa Sayyidina Umar. Maka hampir semua ulama yang menyebutkan di dalam kitab-kitab tulisan mereka, kitab fikih, kitab hadis dan lain sebagainya tentang salat tarawih 20 rakaat, tidak ada seorang pun di antara mereka yang katakan bahwa tarawih 20 rakaat lima fa'alahu rasul ataupun lil ittiba, karena mengikut Nabi. Tetapi rujukannya tetap lima fa'alahu sahabatu fi zamannya Umar ila asrina hadha. Fi Makkah, berdasarkan praktek yang dilakukan oleh para sahabat Nabi di Madinah sejak dari masa Sayyidina Umar sampai ke zaman kita sekarang ini di negeri Mekah 20 rakaat. Nah, anomalinya Mekah itu berada di Arab Saudi, dan bagi kita orang Aceh kalau sudah Arab itu sudah identik dengan Wahabi. Beda pegang Arab Saudi, saya kena bebe Arab itu karena LC wajum lucu-lucu ya, nyangka Wahabi kan. Makanya Ustaz Amri Fatmi karena LC wajum, makanya Wahabi je kira. Menyalin kalau pegang pengakuan sebagai Aswabi, saya tengok Aswaja kan Wahabi. Ini Arab Saudi kita persepsikan sebagai Wahabi. Wahabi di Arab Saudi tarawihnya 20, tapi terus kena yang terpegang Wahabi yang 8. Yang tohnya Wahabi yang 28. Ini kan inkonsistensi ketika kita menyatakan sesuatu. Pokoknya asal beda dengan kita Wahabi betul. Ini nauzubillah, ini hal-hal yang buruk dalam agama. Maka tidak ada seorang ulama pun yang katakan tarawih 20 karena ittiba, ikut Nabi, tetapi tetap berdasarkan praktek sahabat sejak dari zaman Sayyidina Umar sampai zaman sekarang di negeri Mekah 20 rakaat. Kenapa disebut tarawih? Li'annahum kanu yastarihuna fi kulli arba'i raka'atin, karena mereka istirahat setiap 4 rakaat. 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Maka sekarang perdebatan antara tarawih 8 dengan 20 menjadi tidak relevan, menjadi tidak sesuai. Kenapa? Karena yang 8 tidak tidur dulu, yang 20 tidak istirahat dulu. Nah, jikalau yang semua yang 8, nah yang tengok adalah mana? Nah, jikalau 20, nah yang istirahat mana? Karena setiap 2 rakaat salam fadlan minallah wa ni'mah, setiap 4 rakaat salam subhanal malikil ma'bud, yang tahu istirahat.
Maka istirahat itu seharusnya seperti jam istirahat di sekolah, yang kena tetap dalam ruangan, kena duduk mulang, yang kena lompat-lompat keluar, yang kena jajan, yang kena mano, silakan. Itu waktu istirahat namanya. Tidak diatur dengan sebuah keseragaman. Ini anomali. Maka sekarang salat malam kita bulan Ramadan hanya formalitas tanpa makna. Apa yang terjadi? Karena tidak tepat waktu. Kalau Nabi mengerjakan setelah bangun tidur, itu 4 tempat yang berbeda. Tadi salat Isya di masjid, Ba'diyah Isya di rumah, kemudian salat qiyam Ramadan di masjid, witir pulang ke rumah. 4 salat di 4 tempat berbeda. Idenya 5 boh salat satu tempat. Mulai dari tahiyatul masjid 2 rakaat, salat Isya 4 rakaat, Ba'diyah Isya 2 rakaat, 8. Tekedi tersemayang tarawih 8 rakaat mentang ke 16, ditambah witir 3 menjadi 19. Menjadi 20 terpubut, totalnya menjadi 31 rakaat salat. Error tu. Maka apa yang terjadi? Karena kita kerjakan di awal waktu, mulailah orang melaksanakan salat malam bulan Ramadan sesuai dengan amanat proklamasi 45. Diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Mulai tu mawawai dia. Maka kita tawarkan, kenapa tidak bulan Ramadan? Kita tunda azan. Tapi karena kita hidup di negeri yang memang kualitas berbahasanya sangat-sangat buruk, mereka tidak mampu membedakan antara menunda azan dengan menunda waktu. Tidak ada seorang makhluk pun yang mampu menunda waktu. Kenapa? Karena waktu kewenangan Allah Ta'ala. Kita hanya menunda azan. Pasti kurang. Ditolak mentah-mentah oleh MPU Aceh dan MPU Banda Aceh. Mentah-mentah itulah. Boleh kan gerebuh lah, digoreng lah. Hanya ada langsung itulah yulah. Luar biasanya. Nya tengku-tengku yang duk ba MPU yang tolak, ba dayah ganyan pasti kurang diagan. Amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi. Fama qawli laka idzan istaqimi. Lan yugata pubut tapi kerohana kerja. Mak ibu betul dengan apa? Ini konsep sederhana. Neci ceknya ketua-ketua MPU bak dayah ganyan Bandung mulai dari luar Ramadan sampai dalam Ramadan jam 9 azan Isya. Ini patih dah. Jam 9. Tapi begitu kita sarankan langsung dihujat pihak temannya untuk dia Babu Yahya Jawab Cirebon. Mereka kan Buya Yahya untuk talantik ketua MPU Aceh. Difatwakan haram tunda azan Isya, zalim. Kesepakatan abu-abu di Aceh bawanya haram dan zalim. Maka yakinlah Bandung, dayah-dayah dan abu-abu di Aceh hanya orang haram dan orang zalim. Kenapa? Elon baru sekedar lensaran di orangnya ke kubut. Ini anomali. Maka andai kata jam 9 kita mulai, leh tanya tabajuh tak istirahat lihat, ya ururi nang leh gemagun support ke buka puasa, leh gerapingan sempat istirahat, maka mudah kita beribadat. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, senikmat apapun salat malam, bila tidak tepat waktu, maka tidak akan terasa nikmat. Maka saya khawatir kalau di zaman kita saja salat malam bulan Ramadan sudah jadi beban, maka ke depan anak-anak kita hanya menjadikan ini sebagai mainan dan gurauan saja. Maka kita harus mulai berpikir bagaimana menjadikan salat malam bulan Ramadan itu kembali terasa manisnya iman dan terasa lezat di dalam pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang dimuliakan Allah, karena keterbatasan waktu nyatanya perlem gara-gara padahal dia tadi nak buat kedai kopi cetaknya tikaf hatta matla'il fajri. Nya menyono dalam masjid nya 5 minit tu datang ceramah habis tu tengah jemaah hiwo. Tapi bagi kedai kopi 15 minit hanya kita buat kopi hanya weh tahu nyandum iblis dalam tubuh dia. Kenapa? Karena memang kita sudah terpola demikian, karena tidak lagi terasa nikmatnya iman, terasa nikmatnya beribadah dan berada di ruang-ruang ibadah. Maka tidak kita perpanjang lagi, karena kita masih ada kesempatan besok subuh untuk berlapang-lapang, karena besok subuh adalah hari Ahad. Hari Ahad, hari beribadahnya orang Kristen, dan di Aceh diliburkan karena banyak orang Aceh yang akan ke gereja. Maka besok insyaAllah kita bisa berbicara berlapang-lapang, berlama-lama untuk membuka wawasan pemikiran kita, menilai bagaimana kita beribadah supaya niat ibadah di bulan Ramadan tetap terjaga, terpelihara dan terwariskan ke generasi yang akan datang nantinya insyaAllah.
Demikian hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.